Katakan permintaan masyarakat meningkat itu untuk komoditas lainnya, tapi khusus untuk kedelai itu berdasarkan informasi yang kami terima dari Gakoptindo itu terjadi penurunan produksi. Ada yang bilang 10%, bahkan ada yang bilang 40% turunnya. Nah ini kan kenyataan juga bahwa para pengrajin itu kadang-kadang H-14 hari itu sudah pada pulang kampung. Itu juga yang menyebabkan produksi berkurang. Dan baru kembali pada H+7 misalnya. Jadi bukan permintaan bertambah, malah berkurang. Oke. Oke, nah kemudian kita ketahui juga bahwa Amerika Serikat ini kan merupakan pengimpor terbesar ya untuk kedelai di dalam negeri, bahkan hampir 90% kalau tidak salah datanya begitu. Nah ini kira-kira tadi Anda katakan juga salah satu dampak yang menyebabkan harga kedelai tinggi ini adalah perang antara Rusia dan juga Ukraina, which is ada sangkutannya begitu dengan Amerika Serikat. Nah ini kira-kira seperti apa Pak? Apakah ini juga bisa berdampak kepada nilai impor kita dari Amerika Serikat begitu untuk kedelai di dalam negeri? Saya kira kalau itu sih nggak banyak berpengaruh ya. Kalau kita lihat realisasi impor kita 2020 itu sudah mencapai 2.475.000 ton. Nah 2021 tercatat 2.490.000 ton. Nah ini sebenarnya cukup untuk stok setiap bulannya ya, sampai 1,5 bulan lah kira-kira begitu. Nah dampak perang itu ya tidak mengganggu trayek misalnya perjalanan dari kedelai impor dari Amerika ke Indonesia, kecuali kalau sudah di namanya Black Sea ya, Laut Hitam, itu barangkali terganggu. Tapi sepanjang dari Amerika nggak ada gangguan saya kira. Oke, berarti masih aman begitu ya untuk stok impor Ya, dari Amerika masih Serikat. aman. Oke, kemudian kalau kita lihat juga dengan kenaikan harga kedelai yang juga signifikan begitu, cukup tinggi. Nah ini seperti apa berpengaruh kepada bisnis impor kedelai begitu Pak? Kalau itu sih saya lihat karena kan importir itu adalah pedagang ya. Pedagang itu sepanjang ada permintaan atau kebutuhan, maka mereka pasti akan menyediakan kedelai sesuai kebutuhan. Nah, dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Kemendak maupun Kementan, para importir itu semacam membuat komitmen lah untuk menyediakan kedelai dalam jumlah yang cukup dan berusaha menjaga juga stabilisasi harga. Nah, memang kalau soal harga kan nggak bisa dipegang penuh karena itu masih tergantung pada harga di pasar internasional. Oke. Oke, berarti kalau untuk harga sendiri berarti artinya tetap mengikuti harga internasional ini sudah dapat dipastikan begitu ya Pak ya. Oke, nah kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan permasalahan impor, ini kerap kali ya berkali-kali disinggung oleh pemerintah bahwa memang masih didominasi oleh kedelai impor dan membuat kedelai lokal kita ini cenderung kalah bersaing. Nah, tapi kalau dari segi para importir sendiri melihatnya seperti apa sih Pak terkait dengan fenomena ini begitu? Kalau kami sih melihatnya ini kan mekanisme pasar ya yang bekerja. Artinya kalau memang di luar negeri itu harga kedelainya murah, ya tentu ada sesuatu yang menyebabkan murah. Nah setelah kita amati ternyata produktivitas kedelai di negara-negara Amerika maupun Amerika Latin itu di atas 3 ton, mendekati 4 ton per hektar. Nah sedangkan kita itu maksimum 1,5. Bahkan sebenarnya data yang lebih pesimistis itu cuma 1,2 ton. Seperti yang dilaporkan oleh USDA. Itu cuma 1,2 ton per hektar. Nah kalau kita mampu meningkatkan produktivitas 2 kali saja, atau di atas 2 ton, nah barangkali ini sudah menggairahkan petani untuk menanam kedelai. Dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti jagung maupun padi. Saya kira masalahnya di masalah produktivitas. Nah ini saya kebetulan ada data ya, harga kedelai di tingkat petani di Iowa, Amerika, itu per kilonya kalau dipakai kurs rupiah ya, itu 6.947 rupiah per kilogram. Nah itu harga jual petani. Nah kalau di kita, itu katanya biaya produksinya saja sudah 7.000, 8.000.
bagaimana Oh, bisa oke. bersaing gitu loh. Jadi Ya. kalau kita tingkatkan produktivitas 2 kali saja menjadi 2 ton atau lebih, nah itu sudah bisa memper-memper mirip-mirip harganya sama gitu loh.